Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Masalah sensitif yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina yaitu pro-Barat. Dalam tanggapan lain yang ditujukan untuk menenangkan muswah, Zelensky mengatakan dia terbuka untuk kompromi pada status dua wilayah pro-Rusia, Donetsk dan Luhansk, yang diakui Presiden Vladimir Putin sebagai wilayah merdeka sebelum melancarkan invasi pada 24 Februari. Saya telah tenang mengenai pertanyaan ini sejak lama setelah kami memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina, kata Zelensky dalam sebuah wawancara yang disiarkan ABC News pada Senin 7 Maret 2022 malam waktu setempat. Знов говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість, за підготовку ще нових рішень для українців та для європейців, ще нових санкцій проти агресії. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами, більше 200 людей, дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти. Конкретні розмови, які примножують нашу впевненість, бо на чиєму боці світ, той ніколи не впаде. Aliansi NATO takut akan hal-hal kontroversial dan konfrontasi dengan Rusia. Tambah dia, dikutip dari AFP, Rabu 9 Maret 2022. Mengacu pada keanggotaan NATO, Zelensky mengatakan melalui seorang penerjemah bahwa dirinya tidak ingin menjadi presiden dari negara yang memohon sesuatu dengan berlutut. Meski sebelumnya sejak serangan Rusia membombardir sejumlah kota di Ukraina, Zelensky sempat memohon kepada NATO agar segera mengirimkan jet tempurnya untuk menghadapi Rusia karena kondisi sudah sangat berbahaya. Zelensky terus memohon, bahkan melontarkan kata-kata untuk dikasihani terkait rumitnya bantuan tempur NATO dan bertele-tele. Ini mungkin terakhir kali Anda melihat saya hidup, ujar Zelensky saat berbincang dengan anggota parlemen AS untuk meminta bantuan melalui aplikasi Zoom pada akhir pekan lalu. NATO dinilai Zelensky kehilangan gentleman dan keberanian sebagai anggota negara besar dan kuat. Bahkan Israel hanya mengirimkan helm pelindung kepala kepada Ukraina. Bagaimana helm bisa melawan Rusia yang memiliki senjata mutakhir, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Rusia sendiri telah mengatakan tidak ingin negara tetangga Ukraina bergabung dengan NATO, aliansi transatlantik yang dibuat pada awal Perang Dingin untuk melindungi Eropa dari Uni Soviet. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi telah berkembang lebih jauh dan lebih jauh ke timur untuk mengambil negara-negara bekas blok Soviet, membuat marah Kremlin. Rusia melihat perluasan NATO sebagai ancaman, seperti halnya postur militer sekutu barat di depan pintunya. Sesaat sebelum dia mengejutkan dunia dengan memerintahkan invasi Rusia ke Ukraina, Putin telah lebih dulu mengakui dua republik separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yaitu Donetsk dan Lugansk, yang telah berperang dengan Kiev sejak 2014. Putin menginginkan Ukraina juga mengakui keduanya sebagai negara yang berdaulat dan mandiri.